Tabanan komplit, Gus. Komplit apa aja Pak Warso? Pecel. Pecel. Apa lagi? Nyat-nyat. Sayur singkong. Sate, Gus. Wonten. Alhamdulillah. Kalimantan apa sahurnya tadi? Lalapan kubis, Gus. Lalapan kubis. Katanya ibu kota. Jadi enggak itu ibu kota? Man, Gus. Enggak jadi, alhamdulillah. Ayo, ini Banjarmasin. Apa lalapannya tadi? Bakaran ikan bawal, Gus. Oh, bakaran ikan bawal. Oke. Kalau apa makan tahu sama lalapan semongko? Semongko buat lalapan gimana modelnya, Pak? Enak, timbah suci kalau tiap makan kan nasi yang Nah, ini baru ini lalapan semongko ini. nasi tiap hari, Gus itu. Kalau Mojokerto kayaknya makanannya mojo pahit. Alhamdulillah nggak kerasa. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa 'adwan. Jadi yang unik itu di sini pada saat Nabi Musa ngajak orang Bani Israel lari itu kan ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 600.000. Artinya rombongan ini besar, banyak, gitu. Tidak mudah bawa orang segitu banyak. Sudah pun jumlahnya banyak, cerewetnya nggak ketulungan. Nah, ini yang bikin repot. Nah, pada saat sudah sampai di jalan buntu karena berhadapan dengan laut, itu ya hanya pasrah saja Nabi Musa. Karena apa? Karena memang nggak dikasih tahu bahwa nanti akan ada mukjizat ini itu ya. Sudah cara wewetnya Bani Israel gini nih karena ngikuti kamu Musa bawahnya gimana tergini nih, bahkan udah kelihatan itu debu-debu pasukannya Fir'aun itu udah mau mendekat. Kalau sampai kepegang ya alamat. Fir'aun itu kalau menyiksa orang biasanya dua. Dia dipotong kaki kanan, kaki kiri, kemudian disalibkan, nggak dibunuh, dibiarkan sampai mati. Ditusui dari bawah, nanti biarkan mati itu biar dimakan sama burung bangkai. Itu. Jadi, wah wes ada yang dimasukkan ke dalam minyak mendidih, hidup-hidup. Itulah pokoknya cara nyiksa itu. Jadi sudah terbayang itu. Bani Israel kalau sampai ketangkep kayak gitu ya. Yang disebut dengan baghya wa adwan itu. Menzalimi dan menindas itu. Kalaupun dibiarkan hidup pasti dijadikan budak ya dengan penuh kekejamannya. Sehingga itu yang terjadi. Kemudian Allah ternyata memberikan karunia berupa mukjizat kepada Nabi Musa. Idrib bi'asok. Pukulkan tongkatmu wahai Musa. Nabi Musa nggak tahu tongkat itu kan tongkat yang biasa dipakai beliau jalan lah. Dan beliau udah sepuh ya. Jadi yang biasa dipakai beliau jalan bukan kok tongkat yang dijamasi saben suro, dimandiin dengan kembang 7 rupa. Nggak ada gitu. Itu tongkat biasa kayu yang beliau pakai untuk jalan biasa itu. Tapi atas kuasa izin Allah, coba pukulkan tongkatmu wahai Musa. Dipukulkan ya, karena kuasa Allah terbelahlah lautan. Terbelah. Dan ketika terbelah itu juga ragu-ragu Nabi Musa. Jadi terus mau ngapain? Ya takut juga kan. Lihat laut terbelah dengan dasar yang penuh dengan karang seperti itu. Mau lewat nanti jangan-jangan di tengah nyatu airnya. Perintahkan Allah, lewatlah. Begitu lewat semua, sampai di seberang semua, ternyata Fir'aun juga lewat. Ikut juga. Sampai di tengah itu air nggak nyatu-nyatu. Nggak tahu juga Nabi Musa apa yang harus dikerjakan. Nggak tahu. Tadi cara belahnya ya karena Allah. Cara nyatukannya gimana ya nggak tahu juga. Ya pasrah aja. Udah begitu Bani Israel udah sampai di ujung seberang, nyampe semua, tapi Fir'aun ternyata bisa nyusul. Ya cerewet gitu, terus gimana ini? Fir'aun juga tetapnya, nggak ada terima kasihnya itu. Nabi Musa hanya berdoa kepada Allah lalu sekali lagi idrib bi'asak, pukulkan tongkatmu wahai Musa,
Dan ketika dipukulkan atas kuasa Allah menyatu kembali itu air dan tenggelamlah Fir'aun beserta wa junudu. Hatta idza adrakahu al-gharaqu qala, ketika sudah ditenggelamkan baru teriak-teriak tuh Fir'aun. Amantu qala aman, dia beriman, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Nggih Gusti, kula beriman, wis iman kula, iman temenan, iman. Kula iman nangone pangerane Bani Israel, sing dipercaya Bani Israel. Percaya saya, percaya. Dan aku wa ana minal muslimin. Kula dados tiyang sing serah diri. Saya jadi orang yang berserah diri wis. Sampeyan pikir ya, Allah enggak tahu. Kalau dia kemudian benar-benar diselamatkan gitu, kemudian nanti beriman. Enggak, sudah berkali-kali kok. Ketika air di seluruh Mesir menjadi darah, dia juga ngomong gitu. Aku beriman, sudah benar, aku beriman. Tolong selamatkan. Ketika diiman, air jadi air lagi, ya enggak iman. Jadi Allah tahu. Kata Allah, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kamu beriman. Padahal sebelumnya kamu selalu mendurhakai. Dan kamu menjadi orang yang berbuat rusak. Enggak, sudah. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Ditenggelamkan. Sampai waktu itu sama ada satu hadis itu diceritakan, waktu dia ngomong amantu, aku beriman ya Allah, itu belum selesai ngomong, sama malaikat itu dijejeli sama garam-garam dan pasir lautan itu. Mulutnya si Fir'aun dijejalkan sama malaikat tuh. Jadi biar nggak lanjut ngomong. Jadi dan ternyata inilah kuasa Allah ya, kuasa Allah. Ketika fal yauma nunajjika, kami selamatkan kamu, itu kami selamatkan bukan kok kemudian diselamatkan dari bala, tapi diselamatkan dari apa? Dari kerusakan badannya. Nah, inilah luar biasanya ya. Ternyata benar-benar diselamatkan. Kehebatan dan kebenaran Quran, di masa Quran ini diturunkan 1.500 tahun yang lalu di masa Nabi Muhammad SAW, belum ada yang tahu kalau jasadnya Fir'aun itu utuh. Nggak ada yang tahu. Ya. Jadi gini, Fir'aun yang ini, ya, ini pelajaran sejarah juga. Fir'aun yang dimaksud dalam Al-Quran ini, itu namanya dulu adalah Memtah. Memtah, ya, di bahasa Mesir saat itu. Bahasa Mesir kan dulu waktu itu bukan bahasa Arab ya. Mesir kan masuk Jazirah Afrika ya. Jauh dari Arab. Ini namanya Maneptah. Dia berkuasa tahun 1224 sebelum Masehi. Jadi dia berkuasa itu 1224 sebelum Masehi. Jadi itu sebelum lahirnya Nabi Isa, ya 1224 sebelum Masehi sampai 1214 sebelum Masehi. Itu masa Nabi Musa itu. Jadi sebelum Masehi. Dan waktu itu ya tidak ada sampai kemudian zamannya Nabi Muhammad SAW, berarti hampir 2000 sekian tahun. Kan Nabi Muhammad saja dari masanya Nabi Isa saja hampir 560 sekian kan, hampir 600 tahun tuh. Ditambah dengan 1200 ya hampir 2000 tahun lah setelah kematian Fir'aun itu. Tidak ada yang tahu bahwa jasadnya Fir'aun itu utuh. Sehingga ketika surat Yunus ayat 92 ini mengatakan, kami selamatkan badannya Fir'aun untuk pelajaran orang sesudahnya, itu ya nggak ada yang percaya sama Nabi Muhammad SAW. Apa tomat kamu itu? Makanya kan banyak yang mengatakan, in hadza illa asatirul awwalin. Apa yang ada di dalam Quran itu hanya sekedar cerita-cerita dongeng-dongeng orang terdahulu yang bikin ngantuk. Itu. Nggak ada yang percaya. Ternyata, nah ini, pada tahun 1827 ya, sekitar berapa ya, abad ke-18, 1896, ada
sejarawan namanya Loret, nah ya, namanya Loret, seorang sejarawan itu menemukan ada mumi itu mayat yang diawetkan itu, ya, di sebuah lembah di daerah di seberang Sungai Nil sana yang terkubur, ya, di daerah Tabaluksor namanya, ketemu. Nah, pada tahun 1896 baru ditemu. Nah, kemudian tahun 1907 ada seorang arkeolog yang bernama Elliot Smith itu membuka itu pembalut-pembalut yang menutupi jasadnya Fir'aun itu. Ternyata jasadnya Fir'aun benar kata Allah masih dalam keadaan utuh. Dan utuhnya itu setelah dibedah tahun 75 itu ternyata tubuhnya itu ini dibedah oleh seorang ahli bedah namanya Maurice Busaili itu penuh garam. Jadi tebuhnya itu penuh garam. Penuh garam yang memenuhi sekujur tubuhnya. Dan itu yang membuat Fir'aun itu tubuhnya awet. Ya, sampean masih ingat kalau dulu orang tua kita itu kalau ngawetkan ikan biar awet tahan lama itu dikasih apa? Sebelum Garam. dijemur itu loh, ya kan? Dikasih garam, Gus. Nah, dikasih garam tuh, digarami penuh terus baru dijemur. Nah, ternyata atas kuasa Allah tubuhnya si Mehmet ini, Memtah ini, Fir'aun ini ternyata juga begitu. Pada saat dijejali oleh malaikat pada saat mau ngomong itu ternyata juga sekaligus sebagai pengawet, sebagai borak alami, jadi dijadikan semacam kayak diformalin alami begitu. Ya, dan sampai tahun itu ternyata begitu maha kuasanya Allah di dalam menerangkan itu. Tapi atau demikian, ketika Allah mengawetkan tubuhnya Fir'aun itu supaya menjadi pelajaran orang sesudahnya, biar tidak sombong. Tapi wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat tanda kebesaran Allah itu ya lalai. Fir'aun sudah begitu, kuasanya nggak ketulungan, hebatnya luar biasa. Dia juga didukung oleh ahli infrastruktur namanya Haman. Dia juga didukung oleh oligarki cukong namanya Korun. Sudah wis pokoknya nggak ada yang bisa menggeser kekuasaannya dia. Nggak ada yang bisa nyentuh. Tapi karena kesombongannya Allah mudah saja yang menenggelamkan laut. Maksudnya Allah ditenggelamkannya Fir'aun ke dalam laut, ditenggelamkannya Korun ke dalam tanah, dan disiksanya Haman, itu ya untuk pelajaran orang sesudahnya. Biar kalau kamu mempunyai jabatan kekuasaan jangan kayak Fir'aun. Biar kamu kalau punya kekuasaan harta jadi konglomerat jangan kayak Korun. Biar kamu kalau menjadi orang yang ahli punya pengetahuan ilmu dan keahlian jangan kayak Haman. Tapi kebanyakan manusia kata Allah wa inna katsiran minan nasi an ayatina lawafil, enggak ngambil pelajaran. Ya sama kayak walaqad bawwa'na bi bani Israila mubawwa'a sidqi wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kemudian kami berikan tempat yang bagus kepada Bani Israel dan rezeki yang baik. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilmu. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan dalam Taurat. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Ya wes, kalau kamu masih berselisih nanti akan diputuskan oleh Allah mana yang benar mana yang salah. Kalau kamu masih ngeyelmu itulah, itu kata Allah ya. Jadi manusia tidak kunjung mengambil pelajaran. Karena itu kita di sini ayo belajar. Dalam setiap ayat yang kita pelajari, kita tarik ke arah kekinian, ke dalam konteks kita, supaya bisa masuk ke dalam relung hati
kita jadikan dasar untuk berjalan meniti hidup ini berdasarkan Al-Quran hadis. Oke. Oke, sampai di situ silakan. Sambil ngantuk-ngantuk karena kenyang, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau mau disampaikan, silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya juga sambil sampaikan. Jadi dulur-dulur semua bisa waktu sahur ya, itu bisa mengakses teman sahur. Jam berapa Mbak Ani, Nasika? Teman sahur itu jam berapa? Jam 4 WITA ya. Jam 4 WITA atau 3 WIB, itu sampean semua bisa mengakses SPMA TV untuk ikut menyaksikan ya tausiah selama 7 menit ya. 5-7 menit teman sahur. Di sana nanti ada Ibu Masyrifah, Ibu Haja Masyrifah, ada Ibu Haja Nuryati, ada Ibu Haja Lailatul Azizah, ada Gus Hafid, Gus Kosiin, Gus Naim, Gus Salim, gantian itu. Ada saya juga, ada Gus Arbi, yang menyampaikan selama 7 menit untuk mendampingi kita sahur. Lalu pada saat buka puasa juga ada kultum 7 menit, itu jam berapa? Jam 6 WITA atau jam 5 WIB, atau kalau yang WIB ya jam 7 berarti ya, menemani selama 7 menit juga. Kemudian ada mini seri, ditayangkan jam berapa Gus? Ya mini seri itu ya drama-drama kecil kayak sinetron kecil itu nanti bisa disaksikan oleh anak-anak ibu-ibu bapak sekalian jam sebelum menjelang buka ya. Menjelang buka ya. Jadi setelah kultum atau sebelum? Sebelum kultum itu bisa diakses di spmatv.com ya. spma.tv bisa atau di YouTube SPMA Official. Ya, dan nanti tanggal berapa kita tadarus Nusantara? Tanggal 25 April. Maret. Tanggal 25 Maret kita akan tadarus bareng seluruh Indonesia. Kita live streaming juga. Nanti kita tadarus bersama. Dan banyak ya kegiatan-kegiatan yang bisa kita akses bersama. Karena itu saya juga nyampaikan, ayo kita makmurkan betul bulan Ramadan ini untuk memperbanyak mulai dari ibadah kita, kemudian tarbiyah kayak ngaji kita ini, kemudian sedekah kita mulai dari harta, tenaga, doa, kemudian ini kita juga, muamalah kita harus kita perbanyak juga. Ya. Kemudian juga mulai dakwah, sedekah, tarbiyah, kemudian muamalah semua kita perbanyak ya. Supaya apa? Supaya penuh Ramadan ini untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, nggih. Jadi ini Ramadan paling 29 hari. Sampean yang perempuan justru nanti dikurangi minimal 1 pekan itu bagi yang belum menepus mesti akan ada haid sehingga jangan disia-siakan. Nah, yang bapak-bapak minimal khatam 1 hari 1 kali, khatam baca tadarus sendiri itu. Malah ada yang bertekad untuk 2 kali Gus. Oke bagus, saya 5 kali Gus. Oke, saya sehari 30 juz Gus. Ya, intinya ayo kita perbanyak. Sahurnya juga gitu. Yang membedakan kita dengan puasa orang terdahulu itu di sahur. Jadi jangan mentang-mentang karena sudah kuat lalu nggak sahur. Jangan, sahur itu pertama barokah. Yang kedua meneguhkan niat. Yang ketiga membedakan puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Lalu yang kelima juga untuk kesehatan. Terutama kita minum air, madu, dan buah itu. Untuk memberi kita kekuatan supaya apa? Paginya tidak alasan. Kok lemas? Poso Gus lah. Nah, ada orang Islam begitu. Apa itu? Puasa kok dijadikan alasan? Tidak ada. Banyak perang di masa Nabi itu zaman puasa.
waktu puasa Ramadan. Perang Khandaq itu waktu puasa, itu menggali parit mengelilingi Madinah itu. Puasa itu. Jadi jangan sampai kita, ini jamaah kajian tafsir sama Gus Lur ini, nggak boleh alasan puasa itu jadikan lemes, nggak boleh. Tetap semangat seperti biasa, kerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, produktif seperti biasa. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ilah ya, semua. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma fil al-mu'minat wa muslimat al-akhiyat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa antal dhul wa la yuzil man hadayta tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad tasawwara. آمين. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa al-hasdina wa najina wa shashatan sirru rabbana najina wa lina ashabina. آمين. Wa namana faktubna ma shahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. آمين. Anta mana fansan kum nafikin anta mana fansan kum syirkin anta mana fansan kum. Anta mana fansan kum takabiran anta mana fansan kum. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun fi rahmatika. Allahumma ta'ala nabba bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qatil amtar wa bi yadil rahmatir rahmatik. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit mana nafsana kal kafirin. Allahumma fatir samawati wal 'alimil ghaibi wasyahadati. آمين. أعوذ بالله من جود البلاء والبدر كشفاء الغدو وشماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين رب اغفر لي ولأخي ولوالدي ولذريتنا ولأصحابنا وادخلنا في رحمتك يا رب. رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل